Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak KS SDN Wargasari, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Wargasari, yang saya hormati jajaran Komite SDN Wargasari. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita semua dapat hadir di acara paparan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tetap tercurah limpah ke junjungan Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mulai acara, kami akan membacakan runtutan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat paparan diseminasi budaya positif, yang kelima tanya jawab, yang keenam diskusi, yang ketujuh hasil laporan diskusi, yang kedelapan doa tutup. Mari kita buka acara dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dipersilakan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Wargasari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Wargasari, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, Ibu Rohmah Hasanah SPD. Saya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat ini alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini perlu atau patut disyukuri oleh kita semua.
Salawat serta salam mari kita sama-sama limpah curahkan ke junjungan aman baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'innya, juga kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka di hari yang berbahagia ini pada acara diseminasi budaya positif yang mana ini akan diterapkan oleh calon guru penggerak. Tentunya hal ini sangat menggembirakan untuk kita semua karena di SDN Wargasari ada yang lolos pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari atau momen yang sangat penting bagi kita semua. Tentunya mudah-mudahan Ibu Rohmah Hasanah kita doakan semoga melalui tahapan-tahapan calon guru penggerak atau CGP ini mendapat kelancaran juga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena program guru penggerak adalah pendidikan guru penggerak, program pendidikan kepemimpinan di setiap sekolah yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar. Tentunya hal ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan di setiap sekolah, di mana guru penggerak ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu dalam segi aktivitas belajar yang komunikatif, aktif, dan interaktif. Hal ini memang sangat perlu bagi lingkungan pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Keberhasilan yang ada pada siswa-siswa di sekolah ini merupakan satu tolak ukur atau harapan bagi kita semua selaku guru, kepala sekolah, juga orang tua peserta didik. Kami doakan semoga Ibu Rohmah juga rekan-rekan dalam kegiatan atau tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada diantaranya pelaksanaan hari ini, semoga tidak ada halangan ataupun rintangan dan bisa lolos nanti ke tahapan-tahapan berikutnya. Ingat, setelah lulus nanti dan mempunyai legalitas yang kuat, kami berharap Bu Rohmah dan rekan-rekan dapat menunjukkan kredibilitasnya di sekolah masing-masing. Mungkin saja Ibu Rohmah dan rekan-rekan suatu saat menjadi pemimpin di lembaganya masing-masing dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah-sekolah yang ada, khususnya di lingkungan Kabupaten Cianjur. Itu kiranya yang diharapkan oleh program pemerintah, baik pemerintah ataupun di lingkungan Distipora Kabupaten Cianjur. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya umumnya bagi para guru di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KS yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam acara inti, yaitu paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Rohmah Hasanah SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi yang wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa memenuhi atau datang untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan pembawa acara Ibu Wisni yang telah membantu untuk melaksanakan kelancaran acara ini. Pada acara diseminasi budaya positif ini kaitannya dengan tugas saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, yang mana kaitannya dengan tugas di CGP ini mewajibkan untuk saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Nah, materi yang akan disampaikannya yaitu yang pertama memang budaya positif. Ibu Bapak ya, untuk penyampaian materi ini kita santai aja ya, jangan tegang-tegang dan boleh sebelum dilanjutkan untuk kedepannya coba saya mau bertanya ke Ibu Bapak ya, barangkali budaya positif. Nah, budaya itu menurut Ibu Bapak apa? Boleh menurut Indonesia siapa boleh, pokoknya budaya itu yang pertama menurut Bapak Ibu apa? Boleh. Ya, kalau itu bisa disamakan budaya itu keanekaragaman itu bisa. Itu sama itu ya? Terima kasih ya untuk Bapak Haji Uus ya. Nah betul itu menurut Haji Uus budaya itu boleh dikatakan keanekaragaman. Untuk yang ibu bapak yang lainnya mungkin ada yang mau menjawab dulu. Budaya itu menurut Bapak Ibu kan tentunya beda-beda ya. Nah untuk Ibu Mesa mungkin boleh menurut Ibu budaya itu apa? Budaya itu cara hidup atau cara kita berkembang hidup yang diwariskan secara turun-temurun gitu. Yang biasa kita lakukan seperti budaya di daerah di sini di Kampung Rawacina ada pengharaman kita pawe obon mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mesa, keren jawabannya ya. Semuanya betul ya, apa yang dikatakan Pak Haji Uus sama Bu Mesa juga betul ya. Nah, budaya di sini ya, diseminasi budaya itu adalah kebiasaan yang baik ya. Di mana kita ini ya sebagai pendidik maupun sebagai siswa ya harus membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, alhamdulillah untuk di Wargasari ini ya budaya positif itu sudah diterapkan ya, walaupun belum seluruhnya, tapi sudah banyak ya, diantaranya setiap pagi melaksanakan berdoa bersama di lapangan ya. Terus sebelum masuk ke kelas anak-anak disuruh bersih operasi semut. Nah, terus dan banyak yang lainnya ya. Setiap hari Jumat juga itu budaya positif yang harus dilaksanakan dan sudah memang itu ya sholat duha ya menjadi kebiasaan. Sholat duha sama berdoa bersama, sholat duha sama membaca Yasin ya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, santai aja, gak apa-apa ya. Dan memang untuk penyampaiannya karena memang kalau IT itu banyak ada yang gangguannya, santai aja ya Ibu Bapak ya. Nah ini sebelum
Sebelum dilanjutkan ke materi, ini ada ice breaking yang tentunya Bapak Ibu boleh lihat ke depan. Di situ ada gambar apa, Bapak Ibu? Baju, kaos. Ada baju ya, ada kaos. Nah, coba saya mau tanya, ada berapa lubang di baju yang ada di depan itu? 3. Pak Haji ada berapa? 3. 3. Terus yang lainnya? Kalau saya itu ada 7 lubang. Oh ya 7 benar. Terus menurut Ibu Haji ada berapa? Ada 7. Ya Pak Iman ada berapa? Menurut Pak Iman ada berapa? Ada 6. Oh, 1, 2, 3, 4 4 ya. Oh, boleh ditunjukkan sama Pak Haji dulu. Tadi Pak Haji katanya ada 3 ya? Ini di cancel. Oh, ada 6. Yang bolongnya yang mana aja menurut Pak Haji? Coba tunjukkan nih. Silakan duduk Disebut ke depan. Kalau menurut saya lubang yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut saya. Menurut Pak Haji ada 6. Terima kasih ya. Sudah menunjukkan ya, sudah menunjukkan. Nah, menurut Pak Yus, Insya Allah saya akan tunjukkan pasti tambah 1 ini. Tadi Pak Haji bilang itu ada 6 ya, tapi saya tambah 1. Jawaban yang berbeda. Jadi kalau di sini ada lubang, kalau di sini nggak ada lubang, gimana lubang? Terus ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya. terima kasih ya. Nah, udah ditunjukkan sama Pak Yus ada 7. Sama Pak Haji Anjun ada 6 ya. Tadi siapa lagi yang menunjukkan? Pak Iman boleh? Ada berapa tadi Pak Iman? Ada 4. Menurut Pak Iman ada 4 ya. Yang mana aja? Boleh sambil di situ. Menurut saya, Di sini aja. kenapa ada 4? Jadi yang terlihat oleh mata 1 yang bawah, 2 yang tengah, tengah Pak yang sobek, bawah dan 2, 3 yang itu yang kayak pisang. Nah itu lalu atas yang kerak, itu yang kelihatan bolong 1, 2, 3, 4. Terima kasih Pak Iman, Pak Haji dulu sama Pak Haji sudah tentu jawabannya berbeda ya. Tadi sama siapa lagi tadi teh yang ditanya teh? Pak 4. 4. Tapi berbeda Oh, jawaban. jawabannya beda. Silakan Pak Akun. Di sini kan holes, how many holes? Berapa lubang yang ada pada gambar ini? Lubang 1, 2, 3 atau 4? 1, 2, 3, 4. Menurut saya. Nah, terima kasih menurut Bapak itu ada 4 ya. Nah, untuk SDG ini yang ada baju bolong, tentunya jawaban dari Bapak Ibu semuanya itu beda, ya, beda. Dan menurut saya satu lagi, kalau menurut saya ini ada lubangnya ada 10 ya Bapak Ibu. Iya, kenapa 10? Ini kan gambarnya kaos nih. Nah, ini kaos ini yang lubang kenapa 10 yang ini bolongnya sampai belakang ya. Nah, kan kelihatan kan ini titiknya ini ya. Nah, 1 yang tengahnya 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, itu ya mungkin. Nah, yang akan dibahas di sini ya berkaitan dengan ini. Nah, itu menunjukkan bahwa pemikiran atau cara pandang orang itu semuanya berbeda beda ya. Nah ini ya ditunjukkan dengan kaos yang segini. Nah hanya itu aja ya jawabannya. Jadi cara orang itu berpikirnya berbeda-beda sesuai dengan maaf ya Bapak Ibu, saya sambil berdiri sambil duduk ya. Nah kaitannya dengan itu yaitu apa namanya dengan perubahan paradigma belajar ya. Jadi materi yang akan disampaikan pada hari ini ada 6 materi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Ya. 4 lewat Bu. Oh maaf, yang keempat kebutuhan dasar manusia. Betul Pak Haji. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama boleh tadi sesuai ice breaking tadi yaitu perubahan paradigma belajar ya. Nah, ibu bapak yang saya hormati ya, yang kita ketahui pada paradigma belajar ini ya, sebelum kurikulum merdeka belajar di kelas itu guru itu hanya ceramah saja. Anak di di kelas hanya duduk diam mendengarkan ya. Nah, ketika jadi yang berorientasi lebih utamanya itu guru ya dulu ya. Nah, sekarang perubahan paradigma itu yaitu berorientasinya pada siswa, artinya siswa yang lebih utama. Jadi guru itu hanya memfasilitasi saja ya untuk belajar. Jadi siswa yang harus menggali, harus memberitahunya. Jadi si guru itu hanya memberikan arahan saja. Siswa sebagai objek belajar, dahulu seperti itu. Sekarang siswa sebagai subjek belajar. Artinya kalau pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya. Ketika contohnya misalkan ketika masuk kelas sudah pembiasaan dilakukan misalkan literasi 5 menit. Nah, itu kan siswa ya yang banyak berorientasinya, siswa yang banyak belajarnya. Terus proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Artinya ketika dahulu anak-anak itu belajar itu hanya di sekolah saja ya. Ada PR, terus ada dikerjakan pokoknya hanya di sekolah saja. Setelah pulang dari sekolah sudah kemana aja, sudah tidak ada dibawa belajarnya. Tapi perubahan paradigma sesuai dengan kurikulum merdeka untuk sekarang, jadi proses pembelajaran itu terjadi di mana saja, mau di sekolah, mau di rumah, ya, mau di lingkungan rumah, mau di lingkungan masyarakat, pokoknya segala sesuatunya itu belajar, bukan hanya di sekolah saja. Nah, untuk perubahan sekarang. Bahkan kita juga kalau belajar sekarang nggak usah di kelas ya. Untuk pembelajaran IPAS misalkan contohnya mengenai tumbuhan, anak boleh dibawa keluar ke halaman ya, halaman sekolah. Karena memang di sini sangat cocok ya. Banyak tumbuh-tumbuhan yang subur, pokoknya cocok untuk di pedesaan. Contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan di kota itu, kalau mau dibawa keluar mungkin pembelajaran rambu-rambu lalu lintas bisa langsung ditunjukkan. Oh, di kelas ya. Nah, betul itu. Terus yang keempatnya ada kalau dulu itu tujuan utama menitik beratkan pada penugasan materi pelajaran. Jadi ketika dulu itu anak-anak belajar hanya dari buku saja, sudah terfokus dari buku saja ya. Nah, ketika perubahan paradigma sekarang karena memang banyak ya sudah kodrat zaman juga ya. Sekarang itu dari mana aja boleh ya. Tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Bahkan belajar juga kan kita nggak harus dari buku saja ya. Boleh dari internet, dari banyak pokoknya ya. Nah, itu mungkin perubahan paradigma. Jadi cara pandangnya itu berubah zaman dahulu dengan zaman sekarang ya. Nah, itu perubahan paradigma. Terus sekarang disiplin positif ya. Disiplin positif itu adalah disiplin diri untuk mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri ya. Artinya kita itu tidak boleh mengontrol diri itu tidak boleh marah keterlaluan. Jadi intinya harus ada di diri kita ya. Bagaimana menguasai diri
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif ini adalah segala sesuatu tindakan yang positif berasal dari motivasi intrinsik ya. Nah, kalau di sekolah ini berarti disiplin positif itu kata-kata yang positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan ini terkandung dalam apa? Profil pelajar Pancasila ya, nah itu. Di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah itu. Terus yang ketiga adalah mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima gotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah itu ya ibu bapak untuk disiplin positif yang diterapkan kepada anak-anak di kelas ya. Yang wajibnya untuk di sekolah itu anak-anak harus sudah memahami profil pelajar Pancasila, yaitu yang tadi ya yang 5 ya. Nah untuk beriman dan bertakwanya serta berakhlak mulia sudah dibiasakan, alhamdulillah, insya Allah ya untuk depannya juga akan lebih baik di sini ya. Yang mana bapak ibu juga tahu bahwa selalu pembiasaan untuk sholat duha ya, ngaji yasin, terus berdoa bersamanya itu, serta berakhlak mulianya. Ini untuk berakhlak mulianya berarti anak-anak itu sudah mempunyai kepribadian yang baik juga ya. Ini untuk berkebinekaan global, gotong royongnya selalu sudah dilaksanakan, kreatif, anak dan bernalar kritis dan mandiri. Nah ini ibu bapak biar gak kantuk, boleh sama-sama bernyanyi. Gak apa-apa kan ibu bapak mau bernyanyi? Ada boleh diikuti ya, ini untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mulia
Nah itu ya. Nah sekarang dilanjutkan lagi dengan materi berikutnya ya. Oh ya, nah sekarang ada motivasi perilaku siswa. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini kan dikhususkannya untuk siswa. Jadi 3 motivasi perilaku siswa. Ada siswa boleh manusia juga nggak apa-apa. Untuk keseluruhan. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Nah, ini untuk motivasi menghindari hukuman itu motivasi dari eksternal ya. Di mana motivasi untuk menghindari hukuman ini anak itu apa ya kalau bahasa Sundanya teh ngawaro teh anak itu turut kepada gurunya, patuh kepada gurunya karena takut sama hukuman atau menghindari hukuman kalau di sekolah. Adapun di rumah juga sama ya. Ketika anak takut sama orang tua itu karena dihukum, karena menghindari hukuman itu. Contohnya misalkan begini, di kelas anak-anak itu misalkan enggak seluruhnya, ada sebagian anak misalkan disuruh membersihkan kelas atau mengambil sampah di luar. Nah, anak itu biasanya dia tidak mau, pokoknya tidak mau karena memang sudah dijelaskan sama gurunya, kamu kalau misalkan tidak nurut sama ibu nanti kamu dihukum berjemur di sampah di lapang atau membersihkan WC. Ketika hari berikutnya pas anak masuk misalkan dia sudah nggak disuruh lagi karena apa? Karena dia itu mendengar kemarin pernyataan dari gurunya ketika kalau misalkan tidak nurut dia takut membersihkan WC. Nah itu kan yang pertama, dia itu motivasi menghindari hukuman. Nah yang keduanya itu motivasi untuk mendapat imbalan dari orang lain. Itu masih motivasi eksternal ya. Ya memang anak itu biasanya ya nggak di sekolah nggak di rumah memang seperti itu ya. Ketika di sekolah misalkan seperti ini diiming-iminginya kalian besok misalkan dikasih tugas untuk menghafalkan Pancasila. Nah, nanti kalau misalkan kalian hafal, ibu akan kasih hadiah misalkan uang 10.000 atau barang apa gitu ya. Nah, anak itu memang terdorong untuk menghafal benar-benar di rumah ya. Nah, pas besoknya memang dia sudah mempraktekannya, misalkan sudah hafal untuk menghafalkan pengucapan Pancasila ya. Karena apa? Nah, karena dia itu motivasi di dalam pikirannya itu akan mendapatkan hadiah karena itu. Begitupun anak kita di rumah ya. Ketika kita sebagai orang tua misalkan menyuruh sholat aja di rumah. Kalau misalkan kamu misalkan dia sholatnya 5 waktu terus menerus pokoknya tidak terlewat, nanti akan dibawa ke pinjol main atau jalan-jalan bagaimana ya. Nah, anak itu memang biasanya termotivasi ya kalau misalkan diiming-imingi hadiah. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, saya juga yakin ya Bapak Ibu juga mau di sekolah ataupun di rumah pernah melakukan seperti itu ya. Nah, kalau ini yang ketiga itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, artinya ini termasuk motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari dirinya sendiri ya. Nah, memang untuk menerapkan motivasi yang yang diinginkan menghargai dirinya sendiri ya, yang motivasi internal itu memang kita sebagai guru ataupun orang tua di sekolah maupun di
di rumah harus memang benar-benar ya untuk mendidik anak supaya mempunyai motivasi internal itu ya. Jadi anak dalam motivasi internal ini dia tidak mengharapkan hadiah, imbalan, atau dia tidak takut dengan hukuman. Ketika mendengarkan guru memberikan saran, pesan, dia menjalankannya, melakukannya dengan keyakinan, dengan nilai-nilai dia sendiri ya. Jadi intinya sudah nggak usah disuruh lagi, sudah sudah tidak ingin diiringi dengan hadiah dari yang lainnya ya. Nah, tentunya Bapak Ibu semua di sini sangat mengharapkan ya dari 3 motivasi itu yang paling diharapkan oleh semua guru motivasi apa? Coba. Motivasi eksternal atau motivasi internal? Nah, motivasi internal ya Bapak Ibu semuanya sama ya. Kita juga di sini guru berharap ya memang nggak instan untuk menimbulkan motivasi internal ini. Ya kita memang bisa menggunakan motivasi yang menghindari hukuman dulu anak gitu ya. Kita itu kan hanya berharap dan berusaha selebihnya itu ya memang Allah yang menggerakkan hati anak di sekolah ya. Nah itu teori motivasi perilaku siswa ya. Nah sekarang dilanjutkan lagi ke materi berikutnya yaitu materi kebutuhan dasar manusia. Nah di sini Ibu Bapak, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup ya, di mana untuk kebutuhan yang ini yang bertahan hidup apapun manusia akan lakukan untuk bertahan hidup, apalagi untuk perut ya. Nah itu ya kebutuhan hidup di sini. Di sini ada kegiatan pemantik, tapi Bapak Ibu menyimak aja ya. Nah di sini ada pernyataannya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Dibu namanya ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Dibu yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ibu melakukan hal itu? Ya. Nah, dalam kasus Ibu, langsung ya ada jawabannya. Jawabannya ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar. Ya, nah, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ibu yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup ya yang dilakukan oleh Ibu karena apa? Karena Ibu meminta bekal secara paksa ya kepada teman yang lainnya itu. Nah, sekarang yang kedua, kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang ya. Nah, untuk kebutuhan kasih sayang ini kebutuhan termasuk kebutuhan psikologis juga ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain ya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Nah, di sekolah juga teman kerja. Ya, ada juga binatang peliharaan. Ada ya Bapak Ibu
sekarang ya. Kasih sayang untuk mendekatkan ya itu. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya ya. Nah, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ya, di sini juga ya sama-sama seperti halnya sama Pak Doni ya. Anak kelas 3 itu mereka itu suka gerendotan, suka apa? Memang dia itu ya manja, paling kelas bawah ya kelas 3 pulang mau dianterin. Kenapa itu? Ya itu memang selain lingkungannya yang kuat. nah, betul, hubungan emosional yang kuat yang membutuhkan dasar kasih sayang juga ya, selain di sekolah di rumah, selain di rumah di sekolahnya. Nah itu, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, sekarang balik lagi ke kasus Didu tadi. Dalam kasus di atas, apabila Didu menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ya. Jadi intinya si Didu itu mengambil bekal teman-temannya itu supaya semua perhatian ke dia ya. Dia itu senang merasa diperhatikan ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Intinya si Didu itu kurang kasih sayang juga di rumah ya, kurang perhatian. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi si Didu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu yang kedua ya, kebutuhan kasih sayang. Terus yang ketiga, ini di sini yang ketiga adalah penguasaan. Artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya. Nah, contohnya misalkan kalau di kelas ya, dia semua bisaan, jadi sudah pada tahu ya si teman-temannya. Dalam kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komitmen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita ya. Digerakkan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin ya. Tahu berarti ya ibu bapak juga di sini anak-anak itu kalau misalkan yang ingin kebutuhan atas pengakuan siapa aja yang suka Eksistensi diri. nah itu eksistensi dirinya betul ya. Nah, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ya. Dalam kasus balik lagi ke kasus si Didu tadi ya, apabila jawaban si Didu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, dia merasa berkuasa gitu kan. Nah, maka sebetulnya Didu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan, walaupun itu memang belum positif ya yang dilakukan sama si Didu itu. Sekarang kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba
mencoba hal baru dan menarik. Nah, balik lagi ke kasus si Didu tadi ya. Bila jawaban si Didu dalam kasus tadi yang sudah dibacakan adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalkan milo aja terus setiap harinya. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang yang beraneka ragam ya. Nah, disitulah si Didu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya. Dan yang kelima adalah kesenangan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk memenuhi rasa senang kita ya. Kalau kita misalkan untuk memenuhi rasa kesenangan itu biasa ada refreshing atau jalan-jalan, piknik, healing. Nah, itu. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa, relax ya, depres. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Nah, kita aja ya untuk ibu bapak biasanya kan kalau di rumah bosan gitu aja yang yang dikerjakan itu hal yang monoton. Minimal ada penyegaran di sekolah. Nah, cari suasana baru. Bahkan nggak cari suasana baru, hanya berangkat ke sekolah saja. Kalau pribadi saya itu sudah merasa senang ya Bapak Ibu, karena memang bertemu dengan teman ya, bisa berkolaborasi, mau dalam pembelajaran, mau sama yang lainnya, jadi bisa nge-refresh ya. Nah, di sini menurut Glasser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkat intelijensi yang tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu juga sama ya, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting dan manusia juga sudah berbeda ya. Nah, anak-anak juga dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, ketika anak, misalkan gini, untuk ibu bapak ya, ketika di kelas, ketika pembelajaran di kelas, bagaimana supaya anak itu muncul motivasinya, muncul keinginan untuk belajarnya. Biasanya ketika pagi-pagi itu ada SBQ-nya, ada senang bernyanyi-nyanyinya ya. Anak itu apalagi di usia SD itu senangnya bermain, bernyanyi dan mengolah gerak tubuh. Ya, belajar sambil bermain. Tadi juga kan pagi-pagi ada senang ya. Nah itu ya, yang disenangi anak itu gerak, bukan hanya mendengarkan ceramah. Nah, kesenangan anak itu. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang. Ya. Kalau mengkoleksi barang, anak-anak suka dilihatnya dari permainan gambar, musik. Nah, dia itu senang ya. Bahkan anak saya juga di rumah ya, ibu bapak, dia mengkoleksi stick sampai banyak satu dus. Dia itu senang, suka bermain di sekolah. Nah, ketika anak kalau sudah senang, belajarnya itu nggak usah disuruh-suruh ya. Dia itu hidup sendiri lah gitu ya. Suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu ya kalau anak-anak seperti itu. Nah itu. Sekarang balik lagi ke kasus si Didu tadi ya. Jadi dalam kasus si Didu itu menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja ya. Dia itu iseng sebenarnya meminta bekal dari mengambil bekal dari temannya, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah si Didu itu menikmati ketika temannya yang diambil itu nangis atau marah-marah sama dia ya. Nah menurut dia teman-temannya itu sangat lucu ya. Nah jadi di sini si Didu itu berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan ya. Jadi dari kasus si Didu itu sudah memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia ya. Tuh, yang walaupun yang si Didu
tampilkan itu ada yang banyak yang tidak positifnya ya. Nah itu mungkin 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah sekarang dilanjutkan lagi materinya yaitu dengan posisi kontrol seorang guru ya. Nah, di mana posisi kontrol seorang guru itu ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Di mana kalau posisi penghukum ini ya seorang guru atau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata menghardik atau misalkan contoh dalam posisi penghukum, penuhi aturan saya atau awas. Nah itu diterapkan kepada posisi kontrol penghukum ya. Biasanya ini ya memang bukan hanya guru saja ya, mau orang tua di rumah juga biasanya kepada anak seperti itu ya. Ketika anaknya diberitahu dan tidak menurut, kita itu memang suka langsung belum bisa mengontrol emosi ya. Jadi ke anaknya awas ya kalau misalnya nggak nurut tidak akan kasih jajan atau harus harus bersihkan mesin dan yang lainnya. Nah itu biasanya pada penghukum. Kamu selalu aja salah. Nah, itu juga sama ya. Itu kata-kata untuk menghukum juga ya. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ketika kita di sekolah ke anak yang belum selesai, kamu aja terus yang terakhir, kamu aja tidak bagus atau kamu tidak selalu patuh. Nah, itu biasanya diterapkan kepada kontrol penghukum ya itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, ini sebetulnya tidak bagus ya untuk diterapkan di di sekolah. Nah, penghukum itu biasanya memimik tubuh ke mimik wajah dan nada suaranya itu akan tinggi ya, nggak seperti ini. Kamu kalau misalkan nggak beres, kamu disuruh ambil sampah di lapangan ya, nggak gitu kan? Jadi sambil emosi ya, yang ditampilkannya emosi kalau penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya biasanya kalau mata melotot. Nah itu ya melotot. Kalau jari biasanya ketika menghukum menunjuk-nunjuk ya, rasa kamu ya. Nah seperti itu ya. Nah itu posisi penghukum. Dan menghardik itu membuli, sama dengan juga membuli ya. Itu terlambat lagi, masih terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa tepat waktu? Nah, padahal kalau menurut kita ya hanya itu saja. Kalau menurut kita biasa aja ya. Tetapi menurut posisi kontrol di sini kan itu termasuk penghukum ya. Nah, tanyakan kepada diri kita, kalau misalkan kita itu sebagai guru menggunakan teori kontrol penghukum, biasanya murid itu hasilnya akan didendam ya kepada gurunya. Saya ada budak, misalkan itu ya sudah yang curang mana minatnya dicirian ya. Dicat, kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau ngajakin biasa nama ya. Sama juga ya ketika anak kita juga di rumah ya, saya sudah merasakan belajar sholat aja gitu ya, terus aja harus disuruh. Ketika kita memang pelan, nggak asal itu ngawaro gini kan. Jadi makanya kita selalu mengeluarkan nada tinggi. Akhirnya ya memang si anak itu nurut, tetapi untuk besoknya kembali harus seperti itu lagi. Ya memang itu PR untuk ibu bapak dan orang tua siswa juga ya. Untuk orang tua di rumah yang memang harus bagaimana caranya ya, memang kembalikan lagi sama yang di atas, kayaknya seperti itu ya. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, balik lagi kepada murid yang menggunakan teori kontrol penghukum, murid tersebut akan merasa dendam, akan mencoret-coret bukunya sendiri atau mejanya
lagi. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil dari bapak ibunya itu akan membuat kendaraannya karena memang apa? Mereka itu marah ya ketika di sekolahnya tadi dicaci, dimaki atau dihardik sama gurunya. Nah itu padahal kan sebetulnya kadang kita lihatnya bukan seperti itu ya, tapi memang anak menerimanya seperti itu. Nah itu ya posisi kontrol hukum seperti itu ya. Terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah ya. Kalau posisi kontrol seorang guru itu pembuat merasa bersalah, biasanya suara guru itu lebih lembut biasanya kalau pembuat rasa bersalah ya. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Misalkan gini, ketika anak masuk ke kelas, ibu guru masuk ke kelas, anak itu berlari-lari atau apa, ketika masuk diam, nggak ngomong itu guru kan. Padahal dia itu sedang menjalani posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, atau menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau di sini seperti itu ya, tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dari posisi kontrol membuat rasa bersalah itu biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian, misalkan seperti itu ya. Untuk marah-marah, ya kamu dulu, nggak gitu ya. Kalau tadi itu kan masuknya ke kontrol hukum ya. Nah kalau itu merasa bersalah gitu, ibu merasa kecewa sekali di kelas ini, misalkan, kalian sih nggak nurut sama ibu, itu lebih lembut suaranya. Atau ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, dari kemarin itu terus saja memberitahu. Atau gimana coba, kalau orang tua kamu tahu, pasti kamu berbuat begini, pasti orang tua kamu akan marah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk ya tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau yang merasa ya, kalau muridnya yang sudah berbawah, masuk seperti itu. Jadi pada posisi pembuat merasa bersalah itu biasanya nada suaranya tadi kan halus, sedih, memelas, memohon banget sama kalian gitu ya. Terus merapat pada anak atau lesu. Nah, contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi, tapi kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, itu yang garis bawah itu mengecewakan. Jadi yang masuk ke anak, ke pikiran anak itu mengecewakan, sehingga si adiknya merasa down ya. Nah, ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, biasanya kalau guru membuat kontrol posisi merasa bersalah, murid itu hasilnya akan merasa bersalah ya. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Hasilnya seperti itu ya. Kadang-kadang sikap kita seperti itu lebih berbahaya dari sikap menghukum. Jadi lebih berbahaya ya. Itu biasanya menerapnya kepada anak yang diam ya. Beda lagi dengan anak yang aktif, yang lincah. Tidak seperti pada murid dengan guru hukum ya, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi yang tadi dia sendiri ya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Makanya suka kita lihat ya, masih cuma diam-diam menghanyutkan. Dalam artian ketika itu cici, tapi terus kabinannya akan rusak, misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu hasilnya yaitu itu pembuat merasa bersalah, kontrolnya seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga ini posisi kontrol seorang guru diterapkannya posisi teman.
Nah, kalau posisi teman, di mana posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, kalau posisi teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada murid ini bisa negatif ataupun positif ya. Positif di sini bisa berupa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ya. Kalau posisi teman itu ya memang itu ya positifnya itu akan terjalin lompat, berarti katanya upami bahasa Sunda. Nah, untuk negatifnya biasanya guru di posisi teman menggunakan hubungan baik ini dan humor itu akan mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, oh ya, kalau negatifnya itu, jadi si murid itu akan ketergantungan ya. Kalau misalkan menggunakan posisi teman, ada misalkan di sini contoh misalkan yang menggunakan kontrol posisi teman Mesa, misalkan contohnya sama. Dan si anak itu akan diundang sama Bu Mesa, sendiri karena memang dulu mana Bu Mesa, misalkan seperti itu ya. Untuk yang lainnya enggak. Nah, gitu ya kalau misalkan menggunakan posisi teman. Adapun perkataannya, kata-kata yang diucapkan oleh guru kepada siswanya untuk posisi teman seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya, atau demi bapak ya. Jadi lebih akrab gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Aku ingat tidak bantuan ibu selama ini sama kamu. Masa kamu nggak nurut sama ibu? Ibu kan udah ngasih apa? Misalkan seperti itu. Ya. Jadi suaranya yang memang lebih akrab ya kalau kalau menggunakan posisi teman. Nah, ya sudah kali ini kalau misalkan anak berbuat kesalahan juga diterapkan kepada guru, diterapkan untuk posisi kontrol teman. Jadi gurunya ini nggak menghadir nggak apa ya kepada anak, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Lain kali kamu perlu mengulanginya lagi ya, sambil anak itu bisa atau sambil bercanda sama anak. Nah, itu posisi teman. Nah, tadi hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata juga ya, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja ya, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, mimik wajah atau bahasa tubuh di posisi teman ini biasanya ada suaranya akan ramah, akrab, bercanda ya. Dan tubuh akan merapat pada murid, misalkan sambil murid itu sambil dipegang bahunya dan atau bersama atau senyum-senyum ya. Ayo adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi kayak gitu kan? Terdapat lagi sambil tertawa ringan ya. Jadi sambil tertawa ringan ya, gontok-gontok tidak apa. Nah, sudah tidak apa-apa, duduk di sana, nanti Pak Guru bantu ya. Kamu ini sambil senyum-senyum, sambil kita sebagai guru menghampiri murid. Nah, itu posisi teman. Nah, hasilnya kalau guru menggunakan posisi kontrol teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya ya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut seperti tadi diceritakannya. Jadi hanya anakku guru besar jadikannya ya. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya ya. Akibat lagi dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru itu sendiri yang sudah tadi akrab olehnya, dan belum tentu berlaku baik kepada guru atau yang lainnya. Nah, itu posisi kontrol teman. Sekarang yang keempat adalah posisi pemantau. Di mana posisi pemantau ini bergantian mengawasi ya. Jadi memang perilaku anak itu diawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi.
dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, atau posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, dalam posisi pemantau biasanya mimik wajah dan bahasa tubuh itu datar, suaranya datar, ya. Tidak menampilkan amarah, tidak menampilkan kesedihan, biasa, datar, ya. Bahasa tubuhnya yang formal. Misalkan ini guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, tapi wajah gurunya itu datar, ya. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas, ada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah itu berarti namanya konsekuensi, ya. Disuruh karena terlambat 15 menit, tetapi gurunya menyuruh nanti ketika istirahat menyuruh mengerjakan yang terlambat, yang keterlambatannya tugasnya. Nah itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau misalkan terlambat 15 menit lalu si siswa disuruh berdiri dan menghormat atau apa yang di luar, berarti itu namanya hukuman, ya. Nah, ya benar, nanti pada saat yang istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid kalau diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid kalau misalkan guru menggunakan teori pemantau biasanya akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah. Jadi murid itu tidak akan marah, ya. Dia memang merasa memang terlambat, berarti ya memang harus dilaksanakan ketinggalannya. Nah itu juga salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat, ya. Sementara temannya kan sudah pada istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid. Artinya ketika ada anak yang terlambat, ketertinggalan pelajaran, ketika jam istirahat dimulai, si anak yang terlambat itu konsekuensinya kan harus menyelesaikan keterlambatannya. Guru juga harus tinggal di situ, ya. Harus memantau muridnya mengerjakan tugas yang terlambatnya, ya. Nah, di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah itu, ya. Kalau untuk pemantau yang memang sering kita laksanakan, ya, sebagai guru kita suka melaksanakan untuk posisi pemantau. Walaupun semuanya juga yang memang kadang-kadang ada juga teori penghukum, teori membuat merasa bersalah, apalagi teman, ya. Nah ini yang terakhir, ya. Posisi yang terakhirnya yaitu posisi manajer, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Contohnya seperti kemarin, ya, Pak, ada studi kasus, ya, yang mana anak-anak itu menggunakan barang temannya tanpa meminjam. Nah, tanpa izin, tanpa izin meminjam barang temannya, tapi tanpa izin mereka gunakan bareng-bareng karena mereka gunakan seenaknya. Kenapa mereka berani? Karena memang yang pertama dia itu adik kelas, ya, barangnya punya adik kelasnya, ya. Meminjam sepeda tanpa izin. Nah, tetapi ketika ketika dipanggil sama guru, ya, anak tersebut teori Pak Iman yang sudah dilaksanakan kemarin itu teori manajer, ya, di mana guru itu mempersilahkan murid menanyakan alasannya kenapa
mempertanggungjawabkan perilakunya. Dalam artian yang memang kemarin sepeda yang dia ambil, yang dia gunakan tanpa meminjam itu sepedanya jadi rusak ya. Si ban sepedanya itu sudah kempes dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, bentuk pertanggungjawaban siswanya kemarin alhamdulillah sudah diterapkan juga tanpa disengaja ya Pak Iwan. Anak-anak itu mau mempertanggungjawabkannya dengan cara mereka mengumpulkan uang. Dan kemarin itu 5 orang ya anak yang melakukan pinjam sepeda, 5 orang mengumpulkan uang 5.000. Dia ingin memperbaiki sepedanya ya. Karena memang si anak itu belum bisa, ya dia serahkan ke orang tuanya. Nah itu juga sudah alhamdulillah ya sudah kita menerapkan posisi kontrol manajer bagi siswanya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ketika guru sudah bisa melakukan posisi kontrol manajer, itu sudah meliputi kontrol pemantau dan teman, sudah masuk ya itu. Nah, dan dengan demikian bisa memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri ya. Nah, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kalau apa yang kita yakini berarti di sini balik lagi kepada keyakinan kelas. Jadi untuk melaksanakan posisi kontrol manajer, Bapak Ibu di kelas boleh membuat keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas itu lebih spesifik dan dibanding peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke hanya kelas saja atau bagaimana ya? Pokoknya yang harus disepakati di kelas, misalkan ketika belajar tidak boleh bermain atau mendengarkan. Kalau ada kesepakatan kelas. Ya, sekarang itu Pak sudah diganti jadi keyakinan kelas. Ya, betul. Kalau sekarang itu diganti jadi keyakinan kelas. Mungkin sama juga isinya seperti itu. Jadi harus dilaksanakan oleh guru, tapi itu bukan dari gurunya sendiri ya. Tetapi dibalik lagi ke siswa. Misalkan untuk prakteknya siswa itu diberi post-it, silakan kalian membuat keyakinan kelas kalian yang harus dipatuhi oleh warga kelas masing-masing. Semuanya siswa diberi itu, biarkan beragam juga ya. Kata-katanya biarkan, nanti disaring lagi sama gurunya apa yang diingat sama murid. Gak usah terlalu banyak ya, 3 atau 5 juga cukup ya. Nah itu balik lagi ke keyakinan kelas. Nah, apakah kamu meyakininya? Biasanya itu ya kata-kata dari seorang guru yang menggunakan tugas kontrol manager. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi yang konsekuensinya tadi ya, ketika anak melakukan kesalahan itu karena memang sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ketika membuat salah itu dia harus bertanggung jawab ya. Nah itu, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu. Misalkan contohnya kalau misalkan kelas nih ada ada gambar atau hasil karya anak itu sama temannya sendiri diambil misalnya. Nah ketika ditanya sama guru posisi kontrol manajer
Saat anak itu memang ya teori itu ya memang lebih tahu ya. Tadi juga ditanya tahu mana perbuatan salah, mana perbuatan benar. Nah, tapi di sini nanti ketika anak sudah meyakini konsekuensinya semua, dia itu akan bertanggung jawab. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Misalnya anak itu, ya Bu, saya akan menggantinya, ya Bu akan saya perbaikinya, seperti itu ya. Jadi dalam posisi manajer itu tidak ada menghardik, tidak ada apa, tidak ya. Ini menanyakan kepada anak itu sesuai dengan tanggung jawab. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, bukan, ya, tidak diatur. Nah, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi hal apa yang kamu bisa laksanakan, lakukan untuk mempertanggungjawabkan. Jadi si anak itu mikir, oh ya, nanti lantai dia, ada segala seperti itu ya. Nah, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dan kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat ya. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi. Ya memang sih kalau anak lagi marah itu nggak bisa diajak berdiskusi ya, nggak bisa. Paling ya kita menggunakan posisi pemantau atau teman ya, sini itu sama terus bisa main guys terbukti gitu udah sarwaya ya sarwana berwana itu kan ya, itu kan posisi teman ya kalau seperti itu. Karena yang memang anak lagi marah itu nggak bisa diajak berdiskusi, nggak bisa ya. Nah terus nah namun perlu disadari juga tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kontrol yang paling bagus adalah kontrol manajer ya. Dimana di posisi inilah murid tersebut dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan tentram. Nah itu kalau posisi kontrol dulu seorang manajer. Biasanya mimik, wajah dan bahasa tubuh seorang guru yang menggunakan teori kontrol manajer itu, nada suaranya itu tulus ya, tidak marah, tidak datar, tidak diam, tulus, berusaha tubuhnya tidak kaku mendekat kepada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kamu dimulai? Jadi balik lagi ke ke pertanyaannya lagi ya. Coba apakah dimulainya jam berapa? Coba masuk kelas. Tahu Pak, jam 7.30. Nah, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan untuk berikutnya? Seperti itu pertanyaannya ya. Jadi awas ya kalau misalkan kamu besok terlambat kamu gitu ya. Kalau untuk posisi manajer, jadi memberikan pertanyaan lagi kepada murid itu untuk bertanggung jawabnya kamu harus apa gitu ya. Nah itu posisi kontrol manajer. Nah saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk manajer tugas yang untuk mengejar tugas yang ketiga. Jadi banyak ya variasi jawaban anak itu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah lagi, ada di tempat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi jawabannya itu dia mencerminkan tanggung jawabnya. Nah, jadi perasaan murid kalau guru memakai posisi kontrol manajer itu tidak marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, apalagi berkecak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman dan murid. Fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau.
atau guru akan terlihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid dan mencari jalan keluar permasalahannya seperti dengan bimbingan guru. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu untuk posisi kontrol seorang guru banyak ya. Nah ini masih ada materi lagi, maaf ya Bapak Ibu belum beres nih. Ada dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Itu balik lagi ke tadi ya. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang disepakati bersama oleh guru dan murid ya. Terus keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau nilai-nilai kebaikan. Misalkan seperti ini nilai-nilai kebaikannya, kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebaikannya itu lebih diperkuat lagi, buanglah sampah pada tempatnya, misalkan seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada contohnya ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, menerapkan 5S misalkan ya. Nah ini Bu Ismi sudah ya menerapkannya di kelas 1, yaitu membuat keyakinan kelas dengan menerapkan 5S, yaitu apa Bapak Ibu? Senyum, sabar, salam, sopan, santun. Ya itu. Membuang sampah pada tempatnya itu ya termasuk keyakinan kelas contohnya. Nah, ada juga bagian-bagian dari membuat keyakinan kelas, yaitu menentukan peraturan-peraturan yang akan disepakati, mengubah kalimat negatif menjadi positif yang tadi ya. Kegiatan tampak dan tidak tampak, terus yang dilihat, dengar dan dilakukan. Kegiatan tugas kamu, tugas saya, meninjau ulang kembali keyakinan kelas. Nah ini ada dokumentasi membuat keyakinan kelas, di mana anak ada menulis keyakinan kelas, guru memberikan menyampaikan tujuan, anak membuat keyakinan kelas dan menempelkannya. Nah terus, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Nah tadi segitiga restitusi itu biasanya diterapkan oleh guru yang menerapkan posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk menstabilkan identitas biasanya bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Nah, jadi kalau contohnya seperti ini, anak ini dipanggil dulu. Jadi harus selamat siang, misalkan gimana keadaan kamu? Baik. Coba ibu tanya, apa yang kamu tadi lakukan sama teman kamu? Nah itu untuk menstabilkan identitasnya ya. Tentunya murid akan menjawab, ya Bu tadi saya merusakin sepeda teman misalnya. Jadi kata-katanya itu akan lebih lebih lembut dan lebih bertanggung jawab untuk kesiswaannya ya. Yang kedua, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari proses pembelajaran. Seperti ini, contohnya misalkan tadi kan merusakin sepeda orang. Jawaban pertanyaan dari gurunya ketika menstabilkan identitas, kamu tahu nggak itu perlakuan apa, misalnya perbuatan termasuk perbuatan apa? Si anak itu pasti akan menjawab itu perbuatan tidak baik Bu. Nah, jadi si guru itu harus menstabilkannya seperti ini juga.
kesalahan. Nah itu ya, pertanyaannya untuk menstabilkan identitas. Terus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses Nah, ya yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Itu tadi kayak kamu tahu nggak perbuatan itu termasuk perbuatan apa? Nah, siswa pasti akan menjawab itu perbuatan yang tidak baik. Jadi validasi tindakan yang salah itu ya itu setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, ya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, tidak kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Nah, terus yang terakhirnya menanyakan keyakinan, ya. Setelah validasi tindakan yang salah itu, yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan diperindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Contohnya tadi, coba ibu mau tahu bagaimana untuk kedepannya kamu akan memperbaiki untuk kedepannya dengan cara apa, misalkan gitu kan. Masih ingat ya kamu dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah itu ya kalau menggunakan segitiga restitusi. Ya memang tentunya kita itu sangat menginginkan untuk menggunakan segitiga restitusi, tetapi yang memang dilihat dari keadaan juga, ya, keadaan juga, suasana anak juga, ya, disesuaikan saja ya Bapak Ibu untuk di sekolah hari ini, karena memang ya anak-anak itu tidak sama, ya, dan biasanya segitiga restitusi ini diterapkannya untuk jenjang berikutnya, bukan di SD, biasanya di SMP, SMA, di SD besar, tapi ya memang sedikit ya. Itu ya untuk segitiga restitusi. Nah ini ada contohnya ya, kemarin sudah dalam memenuhi tugas juga ini ya, udah udah dicontohkan, udah dipraktekkan sama saya kemarin di kelas 5 ya. Tapi ini videonya berhubung laptop saya nggak jelas, jadi ini hanya ada dokumentasinya ya. Jadi anak di sini menyuruhkan apa ya, itulah mendorong temannya itu ya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu itu materi yang disampaikan ya, hanya itu materi yang disampaikan. Apabila ada pertanyaan ya, Bu Sri, bila ada pertanyaan, sisi tanya jawab ya. Nah, pokoknya materi dari saya dicukupkan sekian saja ya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingin belajar dari yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas. Nah, mungkin itu materi dari saya. Semoga Ibu Bapak memahami, mengerti dan tidak puas. Boleh sekarang dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu, maka Pak Haji mau bertanya katanya. Oh, Pak Haji mau bertanya, boleh. Pak Haji, maka Pak Haji ada yang tidak dimengerti atau apa ya? Maaf, Bu, sedikit ada yang mau saya tanyakan. Boleh. Pengalaman upaya guru ketika menghadapi siswa yang sulit untuk dikondisikan, bagaimana? Oh, boleh ya, Pak Haji. Terima kasih sudah bertanya. Jadi pertanyaan dari Pak Haji, bagaimana upaya guru untuk menghadapi siswa yang sulit untuk dikondisikan? Nah, ini balik lagi kepada teori kontrol tadi. Nah, berhubung Bapak Ibu ya, tadi saya sudah membacakan pemaparan dari saya. Boleh pertanyaan dari Pak Haji ditanggapi atau dijawab oleh Ibu atau Bapak yang lainnya, Bapak KS atau yang biasa, boleh ya. Nah, ini memberikan kesempatan kepada Ibu Kawasnya. Mangga.
Si Betul. Upaya sebagai wali kelas ya untuk anak yang sulit dikontrol, pasti mungkin sulit dikontrolnya dalam hal belajar apa emang secara umum nakal seperti itulah ya. Kita cari dulu kalau studi kasusnya, kita cari dulu latar belakangnya mungkin Pak Haji ya, seperti itu latar belakangnya apa dari rumah, dari temannya, atau emang kondisi bukan kondisi dia dalam hal belajar ya, seperti itu. Kita cari dulu latar belakangnya, setelah tahu latar belakangnya kita melakukan langkah-langkah yang harus diambil. Boleh dengan, kalau dari rumah mungkin dengan orang tuanya, kalau dengan teman sebaya kita di kelas musyawarahkan, atau dalam hal belajar mungkin kita bisa dengan guru-guru yang lain melakukan studi kasus lebih banding, mungkin seperti itu. Kita pecahkan masalah bersama sehingga anak itu bisa kita kembali itu menjadi tidak sulit dikontrol lagi, seperti itu. Coba dari saya, kalau tidak puas mungkin kepada ibu narasumber. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya, jawaban yang sangat bagus ya dari Ibu Mesa ya. Nah, di sini akan saya menanggapi ya sedikit saja. Ketika kita sebagai guru untuk menghadapi anak yang sulit dikontrol, bisa menerapkan teori kontrol yang tadi, yang 5 posisi kontrol guru ya, bisa diterapkan, dicoba satu persatu, walaupun pada akhirnya supaya murid itu ngawak, berarti pengennya kan sesuai desa wios mau posisi kontrol penghukum ya, karena memang sudah dikasih posisi kontrol manajer ngadamu kalau lewe misalkan, dikasih posisi kontrol teman masih kena sami kalau ngomongnya misalkan seperti itu ya. Nah udah aja ambil yang paling terbesar, yang paling beresiko itu posisi kontrol penghukum, mungkin seperti itu. Dan tadi jawaban dari Bu Mesa juga itu sangat bagus ya. Ya harus dilihat dari latar belakang siswanya dulu ya. Distabilkan itu menggunakan restitusi ya. Nah seperti itu mungkin cukup ya, dari yang bertanya lagi cukup. Alhamdulillah ya cukup. Baiklah, untuk pemaparan materi hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat Bapak Ibu bosan ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya bagi saya. Dan saya mohon maaf apabila banyak yang tidak benarnya daripada yang benarnya. Mohon maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, sudah kan pemaparan materinya, ada satu yang ketiga, ice breaking dulu biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Mau satu. Ayo dong, Ibu Bapak. Boleh Bu Bapak biar tidak ngantuk, semuanya kita ice breaking dulu. Nah, boleh keluar dari itu, keluar dari meja ini ya. Nah, biar tidak pegel. Tangan kepalanya biar tidak bosan. Panas. Ya, semuanya mengikuti ya. Ayo Pak Haji, bukan Pak Haji. Jangan diputar-putar. Jadi nggak apa-apa.
kasih kepada Ibu Rohmah Hasanah SPD yang telah memaparkan tentang inspirasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu doa tutup yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Nurul Masya SPDSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa jallahu tabaraka wa ta'ala amri sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yukabi ni'amah wa yukabi majidah ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa li ta'ala sultana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara paparan designasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.